Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada malam hari ini dalam minggu-minggu Advent kita kembali bertemu, saling bertegur, sapa, saling mendoakan, meskipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Pada malam hari ini saya, Pendeta Ayonike Trikayasudi, akan mengajak saudara-saudara semua bersama dengan keluarga untuk berdoa malam dalam minggu-minggu Advent. Marilah sebelum kita bersama-sama berdoa serta merenungkan sabda Tuhan, kita melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 81 bait pertama. O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam minggu Advent ini kami rindu untuk terus bersekutu dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Engkau berkenan hadir menemani pergumulan dan masa penantian kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita melalui bacaan leksionari kita ditolong dari Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, dalam hidup ini tidak jarang kita mengalami penolakan. Betul bukan? Saat itu biasanya kita lalu menjadi kecewa, sakit hati, mundur tanpa berita, bahkan timbul keinginan untuk balas dendam. Itulah tanggapan negatif yang kita lakukan. Mengapa kita melakukan itu? Karena pada dasarnya kita tidak mau ditolak. Bahkan sebaliknya kita ingin diterima oleh orang lain. Kalau bisa bahkan dihargai dan dihormati. Nah saudara, dari bacaan Injil hari ini ternyata Yesus pun mengalami penolakan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Yesus ditolak
oleh para orang-orang terkemuka yang merupakan tokoh masyarakat. Saat itu Yesus dicobai mereka dengan mengajukan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Saudara, mereka ingin mempermalukan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah ia kecewa, marah, sakit hati? Ternyata tidak. Yesus dengan santainya membalikan pertanyaan yang bertujuan untuk menjatuhkannya dengan pertanyaan lain kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Saudara, pertanyaan ini membuat mereka menjadi bingung karena kedua pilihan jawaban tersebut memberi konsekuensi kepada para tua-tua, para ahli Taurat itu. Akibatnya mereka pun menjadi mati kutu dan menyerah. Dan itulah cara Yesus menanggapi penolakan yang dialaminya. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent ini dapat menjadi sarana belajar bagi kita untuk menanti kedatangan Tuhan dengan cara menguasai diri. Bila ada orang yang menolak atau mencobai kita tidak perlu emosional. Tenangkan hati, berpikir jernih, dan pilihlah cara-cara membalas yang baik. Mungkin mereka akan malu dan menyerah. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, marilah saat ini adalah waktunya bagi kita untuk berdoa bersama. Mari terlebih dahulu kita menaikkan doa Bapa kami dalam versi pujian Gorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Tuhan, yang kedatangannya terus kami nantikan, pada malam hari ini kami sedikit lega. Karena Engkau memberitahu kami bagaimana caranya menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman, ditolak, tidak diharapkan kehadirannya. Engkau membuat kami menyadari bahwa tak semua hal harus kami respons dengan emosional. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di masa penantian ini
kami boleh belajar untuk menguasai diri kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk para sahabat kami yang terbaring lemah oleh karena sakit yang mereka derita. Kami mohon belas kasih Tuhan agar sahabat-sahabat kami boleh dihibur dan dikuatkan oleh perawatan medis maupun perawatan keluarga. Barangkali mereka juga tak bisa menyembunyikan emosi mereka karena sudah terlalu lama dan merasa jenuh dengan kondisi mereka saat ini. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mendoakan negeri kami Indonesia, yang dalam beberapa waktu belakangan mengalami pergumulan yang tak hanya bersoal tentang COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah dan masyarakat yang menggumuli persoalan toleransi di Sigi, Sulawesi Tengah, ekonomi dan sosial Indonesia sebagai akibat dari pandemi, erupsi gunung berapi di NTT, dan banyak pergumulan Indonesia di tengah konsentrasi kami yang berfokus pada pandemi. Kasihanilah kami Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami mampu berdiri dengan segala keterbatasan kami, dan mau bergotong royong menghadapi pergumulan ini. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Amin. Saudara, marilah kita menutup doa malam kita pada malam hari ini dengan kembali melantunkan Kidung Jemaat 81 bait yang kelima. O datanglah Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kami bersyukur saudara-saudara tetap setia menjadi pendoa-pendoa yang baik dan terus mendoakan pergumulan saudara, juga pergumulan sahabat-sahabat maupun kerabat saudara.
Biarlah Tuhan terus menolong kita di dalam masa penantian ini, agar kita sungguh-sungguh memperbaiki diri dalam menantikan kedatangannya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.